وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku ahli Al-Quran, ahli surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan membahas cara menghafal Al-Quran dengan terperinci, lebih terperinci daripada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Tak perlu saya membahas soal niat karena memang sudah menjadi kewajiban bagi para penghafal Al-Quran agar bersih niat. Jangan pernah menghafal Al-Quran niat untuk terkenal di kalangan. Jangan pernah niat menghafal Al-Quran untuk dipanggil hafiz agar dijadikan imam. Jangan pernah. Niat menghafal Al-Quran tulus untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, target. Target ini memang penting dalam menghafal Al-Quran. Karena jika tidak ada target, maka kita tidak akan semangat dalam menghafal. Tapi kalau targetnya ada, banyak, itu semangat kita akan terpacu. Dan setoran kita pun jika tidak banyak, maka hati kita tidak puas. Maka jika satu hari target kita 3 halaman ataupun 3 pojok, maka jika hari itu kita setor hanya 2 pojok, hati kita merasa belum puas. Jadi target ini penting. Semakin banyak target maka semakin bagus. Semakin banyak target maka semakin baik bagi hafalan kita. Kemudian yang kedua, memulai menghafal Al-Quran dari juz 30. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan bab menghafal Al-Quran lebih baik dari juz belakang. Kenapa? Bagi para penghafal Al-Quran yang belum pernah menghafal Al-Quran sama sekali, maka juz 30 surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, dan seterusnya itu masih terkenal mudah ketika kita menghafal. Belum ada ayat yang panjang, paling yang panjang belum ada yang 3 baris ataupun lebih. Jarang. Tapi jika kita memasuki juz 1, itu sudah banyak. Ada yang setengah halaman 1 ayat. Bahkan ada yang 1 halaman 1 ayat. Juz 3. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, dan seterusnya. Sulit jika kita memulai menghafal dari juz 1. Apalagi terkhusus bagi kanak-kanak. Jika yang menghafal itu kanak-kanak, EQ-nya masih belum sanggup. Tapi jika ada yang menghafal dari awal, itu tidak ada larangan. Tapi pada kesempatan singkat ini saya akan membahas keutamaan menghafal dari belakang. Pada poin yang kedua ini. Jika kita menghafal dari belakang, insya Allah bagus. Dari juz 30 dan juz 29. Kemudian lompat ke juz 1. Istilahnya modal kita juz 30 dan juz 29 jika nanti tiba-tiba ada disuruh menjadi imam ataupun disuruh baca Al-Quran, ada modal yang bisa kita bawa. Kemudian yang ketiga, mencari tempat yang baik untuk menghafal. Jangan menghafal di layaknya orang ramai. Jangan menghafal di keramaian, di tempat orang yang lalai, apalagi di tempat maksiat. Nauzubillah. Carilah tempat menghafal yang kira-kira jika kita berada di situ, kita tenang menghafal. Bisa fokus, bisa khusyuk. Maka kita menghafal di tempat yang baik.
di tempat yang akan membaguskan setoran kita ketika kita setor. Kemudian memilih waktu yang tepat. Jika kita menghafal Al-Quran di waktu ba'da isya, maka kebanyakan bagi kita yang tidak bisa ataupun sulit. Kenapa? Sebenarnya bukan sulit, tapi di awal waktu subuh, zuhur, asar itu EQ kita, otak kita, pikiran kita sudah tercampur baur. Sehingga ketika mau menghafal Al-Quran sudah agak sulit. Tapi jika kita memulai sebelum subuh ataupun setelah subuh, itu kita masih segar, masih baru bangun tidur. Jadi pikiran kita itu tidak ada tercampur dengan hal-hal yang lain, masih bersih. Maka di waktu tersebutlah sangat baik kita gunakan untuk menghafal Al-Quran. Tapi bagi kita yang menghafal tidak di waktu sebelum subuh ataupun sesudah subuh, itu tidak ada larangan. Jangan nanti setelah melihat video ini anjuran menghafal Al-Quran sebelum subuh, yang selama ini menghafal Al-Quran ba'da maghrib ataupun ba'da isya itu berhenti menghafal. Tidak. Tapi dimanapun waktu kita menghafal itu baik, asalkan ada sungguh-sungguh dan tetap berusaha serta berdoa. Jangan pernah putus asa, apalagi menyerah, pantang surut, mundur ke belakang. Kemudian yang poin berikutnya, tajwid. Kita juga harus belajar tajwid. Kita harus belajar tajwid. Banyak yang bertanya, apakah bagi orang yang tidak bisa tajwid tidak boleh menghafal Al-Quran? Tidak. Jawabannya bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Ketika kita menghafal Al-Quran, ada baiknya kita menghafal dalam keadaan sudah bisa belajar tajwid, sudah menguasai ilmu tajwid. Setidaknya kurang lebih ilmu tajwid yang biasa dipakai oleh bacaan-bacaan orang-orang penghafal Al-Quran. Mad wajib, mad jaiz, izhar, idgham, ikfa, iklab, dan lain sebagainya. Itu harus kita kuasai. Karena jika kita tidak menguasai tajwid ataupun bacaan kita masih salah-salah, di situ dapat mengurangi semangat penghafal Al-Quran. Nanti dalam hatinya berkata, bacaanku salah-salah, kayak gini gak semangat lah menghafal. Nah, kenapa? Karena belum ada belajar tajwid. Tapi kalau sudah ada belajar tajwid, bacaan sudah pas, sudah menggigit bacaan itu sungguh baik. Tapi bagi yang belum belajar tajwid sama sekali, silahkan menghafal Al-Quran, tidak ada larangan. Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan, bagi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka pahalanya 2 kali lipat dibandingkan orang yang lancar membaca Al-Quran. Contohnya sebagaimana bunyi hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, siapa yang membaca dari kitab Allah maka akan diberikan kebaikan. Setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jika kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Tapi bagi yang terbata-bata membaca Al-Quran, contohnya alif lam mim, dia terbata-bata, dia tidak lancar ketika membaca Al-Quran, maka pahalanya 2 kali lipat menjadi 60 kebaikan. Maka tidak ada larangan bagi orang yang belum belajar tajwid, silahkan menghafal. Tapi jika dibarengin dengan ilmu tajwid, maka sungguh baik. Kemudian poin berikutnya, tidak mengganti mushaf. Mushaf ini penting ketika kita menghafal. Jangan kita ganti. Contohnya sudah memakai mushaf ini, nanti di juz berikutnya ganti lagi Al-Quran. Tidak baik seperti itu. Satu Al-Quran saja sampai khatam 30 juz. Kenapa?
Karena jika kita menggonta-ganti mushaf, posisi ayat, letak wakaf ada perbedaan. Walaupun sama jumlah ayat di lembar tersebut, tapi letak ayat dan wakaf-wakaf yang ada itu berbeda karena beda cetak. Tapi jika kita menggunakan satu Al-Quran sampai khatam, insya Allah hafalan kita tergantung mushaf yang kita pakai. Tapi jika kita campur baurkan Al-Quran, kita ganti mushaf, maka ketika kita mengulang dengan Al-Quran yang mushafnya lain, tidak sama seperti mushaf yang kita setorkan di hafalan kita yang itu, maka kita sudah was-was, pikiran kita sudah melayang, sudah tidak yakin dengan bacaan kita benar atau salah, sudah ragu. Jadi kita harus satu mushaf Al-Quran, jangan mengganti-ganti Al-Quran. Kemudian yang terakhir, murojaah. Murojaah ini penting. Jangan sampai setelah kita setor hafalan tidak kita murojaah. Harus murojaah. Karena salah satu orang soleh berkata, hafalan Al-Quran lebih cepat hilangnya daripada unta keluar dari kandang. Maka secepat itulah, lebih cepat bahkan hafalan kita hilang. Maka tetap harus murojaah. Maka sebagaimana pertemuan sebelumnya, program Sabeki Manzil harus dijalankan. Sabeki Manzil, 1 hari 3 juz, 1 hari sabekinya 1 juz setengah, 1 hari manzilnya 2 juz, manzil bil lisannya 2 juz. Maka 1 hari bisa kita membaca ataupun mengulang 5 juz. Insya Allah 6 hari khatam 30 juz. Dengan murojaah insya Allah hafalan kita kuat. Jangan pernah meninggalkan murojaah, apalagi tidak pernah murojaah sama sekali. Usahakan mencari waktu yang tepat untuk murojaah. Karena mengulang hafalan ini penting. Maka kita hendaklah bermurojaah agar hafalan kita tetap kuat dan terjaga. Jazakumullahu khairan ahsanul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.